kabarnya pada malam hari ini? Semoga ayah bunda yang hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sudah hadir dari mana aja nih? Boleh kita share-share di kolom komentar domisili kita. Silahkan ayah bunda yang mau sapa-sapa. Kota Reog, Ponorogo, Masya Allah. Kak Anita atau Bunda Anita, Teh Nopi dari Kuningan, hadiroh, barakallah. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, ayah bunda, sahabat-sahabat Mitis Kalam. Karena di malam hari ini spesial, insya Allah kita kembali menuntut ilmu. Dan ayah bunda, sahabat-sahabat Majelis Kalam, Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali menuntut ilmu bersama insya Allah Gurunda Ustadz Kiswoko Al-Ghifari yang akrab disapa Mas Kis. Nah, sebelum kita mulai, ayah bunda, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik Bunda, Abang Kakak semuanya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama share info kajian kalam ini kepada keluarga, saudara, teman-teman kita. Karena insya Allah ketika kita share kajiannya, maka akan mendapatkan pahala juga. Maka dari itu, Bunda, Irgi izin untuk memberikan waktu ya, kurang lebih 1 menit untuk di-share, silahkan. Mau di-share ke story WA, ke grup-grup karyawan, ataupun ke grup-grup teman-teman mahasiswanya, silahkan. Dan juga, Bunda, yang belum di-rename ya, silahkan di-rename dulu seperti Bu Eni dari Bogor, Putih dari Cimahi, Barakallah. Insya Allah kita akan segera dimulai. Namun sebelum itu, ayah bunda, silahkan kalau misalnya tidak ada uzur, mari kita sama-sama on cam. Seperti itu. Kita sapa Gurunda yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mas Kis, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irgi, Insya Allah. Bagaimana kabarnya Mas Kis? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang Irgi. Antum gimana? Sehat? Irgi sehat juga. Alhamdulillah Mas Kis. Masya Allah. Baik, Mas Kis izin bertanya sebelum kita mulai nih. Karena karena kadang-kadang bahkan mungkin sering ketika kita sibuk ya beraktivitas di dunia ini, bekerja ataupun misalnya berkegiatan, kadang-kadang kehilangan arah nih. Nah, kenapa materi ini penting dibahas oleh kita ketika kehilangan arah? Boleh Mas Kis? Ya, Kang Irgi dan kawan-kawan kalam semua yang rahmati Allah. Kenapa saya ngambil tema ketika kehilangan arah dalam hidup kita tentunya banyak di antara kita yang hari ini lagi mencari jalan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan kehidupan kita. Ada orang yang ketika dikasih masalah gitu, ada yang panik kemudian dia lari ke jalan yang salah. Ada yang lari ke jalan hal-hal yang dilarang sama Allah. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya nanti insya Allah kita akan belajar bareng-bareng bagaimana agar kondisi hidup kita hari ini, apapun itulah ya, jalan cerita kita hari ini, tapi tetap kita on the track, kita tetap dalam koridor di jalan Allah. Insya Allah seperti itu Kang Edi, biar kita nggak kehilangan arah. Insya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Kis. Baik, ayah bunda, abang kakak semuanya, insya Allah alhamdulillah gurunda kita sudah siap. Maka dari itu sebelum kita mulai silahkan ayah bunda yang mau menyiapkan minumnya, catatan ataupun misalnya di-share kembali, tafadhol. Mari kita sama-sama berdoa dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami serahkan kepada gurunda. Silahkan Mas Gis. Baik, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin.
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, sebuah kebersyukuran buat diri saya pribadi bisa hadir lagi menemani sahabat-sahabat kalam. Insya Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, teman-teman semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman semua, ketika kita berada dalam titik terendah dalam hidup kita, kebanyakan orang mungkin di persimpangan jalan. Dan sebagai manusia, sangat wajar ketika berada dalam titik kegelapannya, dia mencari jalan keluar. Namun, banyak orang-orang yang mencari jalan keluarnya itu dengan hal-hal yang negatif, dengan cara-cara yang negatif. Ada orang-orang yang ketika dikasih masalah malah justru lari ke hal-hal yang dilarang sama Allah. Mungkin masalahnya selesai, mungkin saat itu masalahnya selesai, tapi Allah suka nggak? Allah ridho? Bisa jadi Allah benci. Ada orang yang dikasih masalah, bukannya malah memperbaiki diri, malah dia lari ke mohon maaf, ke diskotik gitu ya, ke hal-hal yang dilarang sama Allah. Mungkin saat itu juga dia akan tenang gitu ya. Dia bisa merasakan nikmat saat itu. Tapi apakah yang jadi pertanyaan, Allah sayang sama kita ketika kita lari ke sana? Itu bisa menjadi pengingat buat diri kita. Namun banyak juga orang-orang yang ketika dikasih masalah dalam hidupnya, dikasih kegelapan dalam hidupnya, dia memilih untuk lari ke masjid. Untuk apa? Untuk sujud, sholat, nangis, minta ampun sama Allah. Mungkin saat itu masalahnya nggak selesai saat itu juga. Tapi setidaknya Allah sayang sama kita. Makanya saya mengibaratkan itu seperti payung, teman-teman. Mungkin payung itu tidak bisa menghentikan hujan saat itu juga. Tapi dengan payung, kita masih bisa berjalan di tengah deras hujan. Betul kan? Dan payung itu adalah ibaratnya kesabaran kita, keimanan kita, keikhlasan kita dalam menjalani kehidupan ini. Betul ya? Dengan sabar, dengan ikhlas, mungkin belum selesai masalah kita. Tapi insya Allah kita bisa terus melanjutkan kehidupan kita. Gitu teman-teman semua. Maka saya berharap buat teman-teman di sini yang mungkin lagi merasa di titik bingung, harus bagaimana, harus memilih jalan yang mana gitu ya. Jangan sampai salah. Jangan sampai kehilangan arah dalam kehidupan kita. Oke? Maka ada beberapa hal yang membuat orang itu kehilangan. Kenapa sih orang-orang itu bisa kehilangan arah saat dia menjalani kehidupan ini? Yang pertama itu karena hubud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Ini membuat orang itu lupa daratan gitu lah ya. Ini membuat orang itu lupa arah. Banyak banget orang yang dikasih ini. Dan akhirnya dia lalai. Banyak orang-orang yang ketika dikasih masalah, kegelapan, dia bisa balik ke Allah.
Tapi kalau kemudian dikasih ujian berupa keberlimpahan, harta banyak, jabatan tinggi gitu ya, nama baik, banyak orang kepleset di sini. Makanya jangan sampai kita terlalu mencintai dunia sehingga kita kehilangan akal. Di Quran surat At-Taubah ayat 24 itu, ketika kita terlalu mencintai dunia, ada 8 di situ disebutkan. Tapi kalau saya ringkas 8-8-nya itu adalah arahnya itu ke duniawian semua. Apa kata Allah? Ketika kamu terlalu mencintai dunia itu semuanya, ketimbang cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Jadi kalau dunia itu mengalahkan cinta kita kepada Allah, contohnya apa Mas Kis? Gampang banget. Teman-teman lagi enak-enak bisnis, lagi enak-enak jualan, tiba-tiba ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Nantilah, tar dulu lah. Kan zuhur masih sampai jam setengah 3. Dipanggil jam 12, datangnya setengah 3. Ini sama saja kita terlalu mencintai dunia ketimbang cinta kita kepada Allah. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Qadarullah. Atau cinta kita kepada Rasul. Apa contohnya? Banyak sunnah-sunnah yang kita tidak lakukan. Ya memang sunnah, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi ketika misalnya nih ya, misalnya kita lagi berkelimpahan, bisnis lagi banyak, tapi tidak mau sedekah subuh. Sedekah subuh wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi sunnah yang ditekankan. Coba. Jadi ada sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Nggak dosa sih, tapi ini artinya kita tidak melakukan atau tidak mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau contoh lagi misalnya nih, sholat tepat waktu itu sunnah juga, sholat di masjid itu sunnah juga. Ayo teman-teman, kalau sholat itu wajib, ya sholat di masjid, sholat tepat waktu itu sunnah, sunnah yang ditekankan. Ya, jadi ketika dunia ini melalaikan kepada cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, dan jihad di jalan Allah. Apa contohnya? Ya ini majelis ilmu, jihad di jalan Allah. Betul nggak? Coba. Majelis ilmu ini apa namanya, jihad di jalan Allah. Contoh misalnya kita lagi enak-enak bisnis, enak-enak kumpul sama keluarga ya, tiba-tiba ada kajian. Memang sunnah sih kajiannya, tapi diabaikan, nggak pernah ngaji gitu ya. Ya ini sama saja kita terlalu mencintai dunia ketimbang cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Nah yang mengerikan itu kalimat terakhir kata Allah di situ. Yaitu apa? Tunggulah waktu nanti. Allah akan memberikan perhitungan kepada dia. Hati-hati teman-teman. Makanya banyak banget orang yang datang ke saya itu, saya cuma kasih satu ayat ini. Ketika dia lagi terpuruk, hancur, saya kasih satu ayat ini, dia nggak bisa ngelak. Bener mas, emang ini mas. Masalah saya di sini mas. Terlalu mencintai dunia. Itu teman-teman. Yang kedua, mohon maaf lahir batin teman-teman semua. Banyak orang-orang yang akhirnya meremehkan dosa. Meremehkan dosa di sini bukan berarti dia ini apa ya, melakukan dosa-dosa yang besar saja bukan. Tapi kebanyakan orang di sini adalah orang-orang yang terlalu sering melakukan dosa tapi dia mengabaikannya.
Gitu teman-teman. Banyak kalau apa namanya, kalau di ayat yang lain, kehancuran hidup kita itu karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita. Nah, kalau ngomong dosa apa aja Mas Kis, ya udah tinggal buka aja di Google. 10 dosa besar. Nah, itu dia masalah kita. Kita sering nggak ngelakuin itu. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 120 di sini, dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jangan diabaikan, teman. Ya, jangan diabaikan. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang ketika dia melakukan dosa, maka dia terus bertobat. Dia langsung bertobat kepada Allah, perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Insya Allah ketika kita selalu bertobat kepada Allah, memperbaiki semuanya, insya Allah mudah-mudahan ya Allah selalu mencintai kita. Gitu teman. Apalagi yang menyebabkan orang tuh hilang arah. Ini yang banyak banget teman-teman. Orang akhirnya lari dari jalan kebaikan itu adalah karena banyak trauma-trauma dalam dirinya. Ini sering banget bahasnya sama saya. Trauma-trauma yang membuat orang tuh akhirnya, mohon maaf, putus asa. Bahkan beberapa orang yang datang ke saya itu sudah beberapa kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Tapi alhamdulillah nggak mati-mati. Ada yang sampai minum baygon berkali-kali nggak mati. Ada yang sampai mutus nadinya juga alhamdulillah terselamatkan. Kenapa itu semua terjadi? Karena dia punya masa lalu yang berat. Beban mental yang sangat luar biasa. Gitu teman-teman. Inilah yang membuat orang tuh kehilangan arah. Akhirnya apa? Lari pada keburukan yang tadi saya sampaikan. Banyak orang-orang yang akhirnya lari pada keburukan, mohon maaf, lari ke dosa lagi gitu ya. Narkoba, minuman keras, nauzubillah. Jangan sampai, jangan sampai. Ya, gara-gara gara-gara tiga hal inilah yang membuat orang jauh dari Allah, kemudian kehilangan arah dalam hidup. Gitu teman-teman. Terus gimana dong Mas Kis? Apa yang harus aku lakukan? Betul nggak? Ada yang bocor nih. Boleh dimatiin. Oke. Lalu gimana dong Mas Kis? Apa yang harus aku lakukan Mas? Saya lagi mengalami tiga hal itu. Saya lagi mengalami keterpurukan dalam hidupku Mas. Aku harus bagaimana dong? Adakah di sini yang lagi mencari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada? Insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dibimbing ya sama Allah ya. Nah, kalau kita nggak dibimbing, takutnya terjerumus. Beneran deh. Takutnya kita terjerumus dan akhirnya kita ya larut dalam nauzubillah dosa itu. Yuk teman-teman, kita balik lagi, duduk, merenung, muhasabah diri, tanyakan pada diri kita, ibarat kata tuh, kalau ini start, ini finish gitu ya, kita lagi di mana? Kan pada akhirnya kita kan akan finish kan, kita akan kembali ke Allah kan. Jadi pertanyaan kita udah di mana? Kita lagi di titik mana? Kalau ibaratnya cabangan di sini, ini jalur mendekat ke Allah, ini jalur menjauh ke Allah, kita lagi ada di mana? Nah itu bisa direnungkan dengan
duduk, muhasabah diri, gitu. Coba tanyakan pada diri kita. Itu teman-teman. Ya, ada 3 hal yang setidaknya buat pengingat diri saya terutama biar kita bisa kembali ke jalan yang benar, ya, biar nggak kehilangan arah dalam hidup kita. Yang pertama adalah kembali ke Allah, teman-teman. Back to Allah, perbaiki semuanya. Tidak ada kata lain, jangan malu, nggak usah merasa diri kita paling dosa. Kata Allah, buat kita yang merasa diri kita banyak dosa, kata Allah, jangan pernah kamu berputus asa dari kasih sayangnya Allah. Jangan pernah kita merasa diri kita tidak pernah diampuni sama Allah. Makanya buat kita yang terlalu banyak dosa mungkin ya, yuk balik ke Allah ya. Jangan pernah putus asa dari ampunannya Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kita terputus dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Di situ menggunakan jami'a, semuanya. Semuanya, teman-teman. Jadi dosa-dosa kita yang tadi di awal, dosa besar, dosa yang tersembunyi, dosa yang terang-terangan, dengan izin Allah, Allah Maha Pengampun, maka terserah Allah dengan cara-caranya Allah, Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Gitu tuh. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua sih tidak termasuk orang yang meremehkan dosa ya. Maka saran saya teman-teman yang pertama, balik ke Allah. Balik ke Allah. Jujur kalau saya ketemu dengan ayat ini, saya tuh ngerasa kayak Allah tuh deket banget. Bener deh. Kenapa? Karena bisa jadi ya kalau Mas Kis curhat itu kemana sih? Ya ke sini. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan. Balik ke Allah, teman-teman. Buat teman-teman yang lagi ngerasa banyak dosa, teman-teman yang lagi ngerasa banyak masalah mental, ya, pengen healing, pengen curhat, gak usah kemana-mana, teman-teman. Balik ke Allah. Balik ke Allah. Insya Allah. Allah Maha Pengampun. Gak ada yang sia-sia di mata Allah. Ayo perbaiki semuanya. Ayo kita perbaiki dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan kembali kepada Allah. Balik ke Allah, ngadu. Nangis. Silakan. Insya Allah teman-teman. Setiap tetesan air mata kita mudah-mudahan bisa memadamkan api neraka yang akan membakar tubuh kita kelak. Mudah-mudahan tetesan air mata pertobatan kita menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa kita udah mentaubati dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Gitu teman-teman. Oke. Yang pertama, back to Allah. Yang kedua, perbaiki tujuan hidup kita, teman-teman.
Jangan-jangan ada yang salah. Coba renungkan dulu. Coba duduk dulu. Kita mau kemana? Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Ini kita ini lagi dalam rangka apa sih? Ngejar dunia sebegininya gitu ya. Ngejar target bisnis segininya. Apa gitu? Orientasinya apa coba tanya. Jangan sampai salah orientasi, teman. Oh, berarti nggak boleh kita ngejar bisnis. Boleh banget. Tapi kita harus jelas tujuannya untuk apa. Tujuannya buat apa, teman. Ya, insya Allah deh, teman-teman nanti ketika menemukan ya tujuannya. Insya Allah nanti makin semangat hidupnya. Mas Kis punya nggak? Saya udah punya. Big dream-nya gitu lah ya. Big picture-nya itu mau seperti apa itu sudah punya. Mas Kis pengen seperti apa? Sekarang lagi di titik mana? Itu saya concern banget di situ. Saya nggak mau salah arah. Saya nggak mau salah tujuan. Hanya saya bikin buku ya. Ada yang belum punya bukunya saya. Saya bikin buku, kemudian saya ngisi kelas di mana-mana, ngisi kajian-kajian di mana-mana, ya, dapat panggilan dimanapun. Itu ada apa ya? Itu salah satu misi atau cara agar saya itu sampai di tujuan hidup saya itu. Dan tujuan hidup saya itu bukan hanya dunia, tapi sampai akhir. Makanya perbaiki tujuan hidup itu jangan sampai jangka pendek, tapi jangka panjang. Gitu tuh. Ya, jangan sampai kita salah salah arah selama ini. Capek kita kalau salah arah. Makanya yuk muhasabah diri yuk, teman-teman semua. Kita mau kemana sih sebenarnya? Kita mau kemana? Kita ini sedang apa? Coba tanyakan muhasabah diri. Tanyakan pada diri kita. Kemana kita akan kembali? Coba tanya. Insya Allah orang-orang yang sering ikut kajian-kajian gini udah paham banget. Kita mau kemana nantinya. Betul nggak? Kemana? Mau ke kuburan. Makanya tujuan hidup itu bukan hanya untuk dunia, saya bilang tadi. Tapi tujuan hidup kita itu kekal abadi. Gitu. Ya. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan? Apa yang dipersiapkan, teman-teman? Nah, saya mengajak nih teman-teman semua untuk mempersiapkan harta kita itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Dari mana dan untuk apa? Makanya nih di sini ada wakaf ya. Maka teman-teman bisa tuh join untuk program-program wakaf, program kebaikan. Inilah yang saya tadi bilang. Tujuan hidup kita itu harus panjang, bukan cuma di dunia tapi sampai akhirat. Nah, sebisa mungkin kita itu berpikir cerdas, memiliki amalan-amalan yang cerdas. Cerdas gimana maksudnya Mas Kis? Gini, usia kita misal ya sebagai umat Rasulullah rata-rata 63. Katakanlah 70 lah ya, dibikin rata-rata. Sekarang kita lagi di mana nih? Usia kita ada di mana? Kalau sampai kita 70, berarti kita di mana nih? Nah, kita harus dipikirkan. Terus sisanya nanti sampai 70, kita mau bagaimana? Dan dipikirkan
setelah 70 kita meninggal nanti apa yang akan kita bawa sana. Nah, ini beramal yang cerdas itu seperti itu, teman-teman. Bukan cuma di dunia, tapi bagaimana kita memikirkan kita nanti sampai ke akhirat. Di akhirat kita bekalnya apa? Kita aja kalau mau pulang kampung, nggak punya bekal, pusing, bingung, betul. Nah, ini kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Nah, kira-kira kita udah punya tiketnya apa belum? Kita udah punya kendaraan ke sana apa belum? BBM-nya cukup apa enggak? Etolnya cukup apa enggak? Gitu, teman-teman. Perjalanan ke kampung aja berapa jam aja kita persiapannya luar biasa. Ini perjalanan ke kampung akhirat itu bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, bahkan abadan, selama-lamanya nanti kita di sana. Nah, ini harus cerdas, teman-teman. Usia kita yang tidak tahu sampai berapa, maka bikinlah amalan yang nanti bisa terus menolong kita meskipun kita sudah tidak beramal lagi. Paham nggak, teman-teman? Gitu ya. Jadi kita mencari amalan yang bisa, ya kalau ngomong apa ya, investasi lah ya. Investasi yang sesungguhnya itu investasi akhirat, teman-teman. Jadi kalau investasi itu hanya untuk apa ya, nolongin kita dan anak cucu kita saja di dunia, itu terlalu kecil, terlalu sempit. Tapi bagaimana agar kita bisa mempersiapkan semuanya itu di akhirat, bahkan sampai ke keluarga kita, sampai ke keturunan kita, sampai ke bawah terus. Gitu. Apa contohnya bekal kita? Quran. Itu yang harus kita pegang. Apalagi amal soleh, apalagi sedekah kita. Itu, teman-teman, cerdas. Ayo, ini mohon maaf ya, kalau ada orang yang ngomongin ngajakin sedekah, jangan terus, ini orang ngapain sih ngajakin sedekah dulu. Bukan, bukan, teman-teman, bukan itu. Tapi ketika kita melakukan sedekah itu untuk diri kita, bukan untuk dia. Saya nih ngomong malam hari ini, ngomong, ayo teman-teman sedekah, ayo silakan lakukan yang terbaik. Itu bukan untuk saya, itu untuk Anda nanti di akhirat. Karena harta yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita sedekahkan, yang kita pakai rusak, yang kita makan habis. Tapi yang selama-lamanya itu adalah yang kita sedekahkan. Itu tuh. Oke, terakhir, muhasabah diri terkait dengan tujuan hidup kita itu adalah bagaimana kita nanti ketika kita menutup hidup ini. Jadi pikirkan bagaimana kita biar mati husnul khotimah. Jangan sampai kita sibuk memikirkan sesuatu yang sudah dijamin sama Allah, yaitu rezeki kita. Tapi kita lupa memikirkan bagaimana kita matinya husnul khotimah. Gitu, teman-teman. Sip nggak kira-kira? Bisa nggak buat bahan renungan nanti malam, atau nanti pas mau tidur, atau besok pagi gitu ya. Astagfirullahaladzim. Saya udah sekian usianya. Apa yang sudah saya persiapkan gitu. Nanti saya matinya bagaimana. Nah, itu mulai direnungkan. Ini yang bisa menuntun kita menemukan tujuan hidup kita. Oke, bismillah ya. Semangat ya teman-teman semua ya, untuk mempersiapkan bagaimana agar kita terus memperbaiki diri, memperbaiki tujuan-tujuan hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, teman-teman, carilah sahabat yang bisa membawa kita kepada jannah. Bagaimana kita memiliki komunitas, perkumpulan, ya, jamaah,
Itu yang saling mengingatkan, itu yang saling sharing pada kebaikan, gitu teman-teman semua. Ya, saya itu kadang apa ya, kalau lagi pergi gitu ya, entah di KRL, entah di busway gitu ya. Seringnya di KRL sih. Itu dengerin mereka ngobrol gitu ya. Ya, obrolannya obrolan ya ngalor ngidul aja ya. Jadi ngobrolnya ya ngobrol gimana? Nah, sekarang yang lagi viral apa nih ya kan? Ikut tren gitu. Lagi viral olahraga padel. Bener ya padel ya? Padel apa pedal? Ikut semua gitu. Aduh ya Allah, obrolannya di situ terus. Lagi viral apa ngikut gitu. Ya nggak salah sih teman-teman, nggak salah. Cuman ya carilah yang bisa mengingatkan kita pada kebaikan. Ya, Insya Allah nih teman-teman yang sering ikut Zoom nih luar biasa. Saya itu apresiasi semuanya. Ini semangat untuk apa ya, mencari ridho Allah dan mencari jannahnya lah insya Allah. Keren, keren. Kayaknya nih mudah-mudahan pertemanan kita itu bukan cuma di sini, tapi mudah-mudahan pertemanan kita itu sampai di surga kelak. Jadi nanti ketika di akhirat itu kita saling bersaksi nanti dan saling mencari bahwa kita dulu pernah bareng-bareng mengingat Allah, bareng-bareng saling mengingatkan. Itu teman-teman. Makanya apa ya? Kalau boleh eh, jujur ya, kalau boleh jujur. Inilah yang saya lakukan selama ini. Saya kasih rahasianya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inilah teman-teman kalau boleh saya kasih tahu kenapa Komaski sampai hari ini masih mau ngisi-ngisi kelas, ngisi-ngisi kajian di, kalau di saya ada Rubik ya, setiap 2 pekan sekali saat ini Rubik rutin gitu ya. Tidak lain adalah saya lagi ngamalin ayat yang ketiga ini sebenarnya. Jadi wal asri, demi masa, innal insana lafi khusri. Sesungguhnya Allah diciptakan itu dalam kondisi yang rugi. Jadi kita itu sebenarnya rugi kalau memang tidak melakukan 3 hal ini. Yaitu apa? Illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Makanya yang saya lakukan selama ini itu adalah dalam rangka beramal soleh. Makanya orang-orang yang sering ngikutin saya itu pasti bakalan bosen dengerin kata-kata saya beramal soleh. Amal soleh kita mudah-mudahan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Pasti bosen saya ngomong kayak gitu. Kenapa? Saya itu dalam rangka praktek ayat yang ketiga ini teman-teman. Kalau pengen tahu ya. Jadi dalam rangka beramal soleh. Beriman kan urusan kita pribadi ya dengan Allah. Dan beramal soleh ini adalah kita dengan manusia yang lain. Kita dengan apa namanya, beramal soleh kita dengan Allah sendiri ya kan. Ada amal soleh yang memang kita hablumin Allah, hablumin nas gitu. Jadi beramal soleh. Terus gitu. Saya ngajakin sedekah subuh, saya ngajakin bersedekah, saya ngajakin share link dan sebagainya itu dalam rangka apa? Dalam rangka beramal soleh. Nah yang terakhir, watawasau bil haqq watawasau bis sabr.
saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, inilah yang saya lakukan sampai hari ini, teman-teman. Saya sering sharing, saya sering nongol gitu ya, baik online maupun offline. Saya sering ngisi kajian. Itu dalam rangka apa? Saling menasehati. Saya menasehati Anda menasehati saya mengingatkan Anda mengingatkan saya pada kebenaran. Itu teman-teman. Ya, sip ya insya Allah ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, rahmati Allah, jangan berhenti. Jangan berhenti beriman, jangan berhenti beramal soleh, jangan berhenti menasehati orang lain dan saling menasehati. Jangan berhenti. Kenapa? Kita rugi kalau kita berhenti. Karena salah satu kerjaan setan itu adalah agar kita berhenti melakukan hal ini. Kalau kita berhenti melakukan hal ini, maka setan akan tepuk tangan. Dan nanti ketika di akhirat, setan akan angkat tangan. Dia cuci tangan, gak mau lagi urusan sama kita. Setannya ngomong, tugas saya adalah menyesatkan manusia. Ya kita salah dong mencari teman. Ya kan? Setan malah ditemenin. Begitu di akhirat, ya ninggalin kita. Itulah. Ada ayatnya, cuman saya lupa. Ada ayatnya teman-teman semuanya. Jadi setan itu ngajaknya di dunia. Kalau kita udah tersesat di akhirat, dia angkat tangan. Gak mau lagi. Terus kita marah-marah kan. Ya Allah, kan dia yang ngajakin. Loh, aku cuma ngajakin doang. Sekarang urusanmu. Gitu kalau di akhirat. Gimana? Mikir lagi nggak nih? Untuk berhenti untuk beramal soleh. Jangan teman-teman. Jangan pernah ingin untuk berhenti beramal soleh. Saya pernah dulu mau berhenti di dunia ini. Di dunia trainer, di dunia dakwah, di dunia ngisi gitu ya. Tapi guru saya menasehati bahwa kalau jeda boleh, tapi jangan berhenti. Kenapa? Bisa jadi ini adalah amal soleh antum yang menjadi jariah buat antum. Gitu. Makanya yuk bareng-bareng. Dan gak harus bisa jadi pembicara. Semua itu ada porsinya masing-masing. Para sahabat juga nggak harus perang semua. Ada yang ada fokus dengan hadis, ada yang fokus dengan pendidikan, ngajar, ada yang perang, ada yang sedekah. Sahabat itu nggak semuanya sedekah semuanya. Ada sahabat yang memang nggak punya harta banyak, ya dengan tenaganya. Mungkin ada yang memang nggak bisa untuk perang, tapi dia pinter ngafalin hadis, dia nulislah hadis ribuan jutaan hadis. Gitu teman-teman semua. Jadi dengan passion kita, dengan sesuai dengan koridor kita ya, kekuatan kita, apa yang menjadi kekuatan kita, ya kita lakukan di situ. Qadarullah, saya ditakdirkan sama Allah suruh ngomong. Tapi kalau mau tukeran juga nggak apa-apa sih. Ujiannya luar biasa soalnya. Luar biasa ujiannya. Ujiannya orang ngomong tuh luar biasa. Gitu teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi yuk sama-sama kita muhasabah diri. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dan nanti kita tidak kehilangan arah lagi ya. Satu dengan cara apa tadi? Back to Allah. Kemudian yang kedua perbaiki tujuan hidup kita. Yang ketiga adalah mencari teman atau sahabat yang insya Allah yang menuju ke jannah, yang saling mengingatkan. Itu biar kita tidak kehilangan arah. Insya Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Yang belum
di IG saya tuh, saya silakan boleh. Itu saja teman-teman semua mungkin ya, dari saya yang singkat ini, mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya, mudah-mudahan yang singkat ini ada kebaikannya, mudah-mudahan yang singkat ini bisa dikerjakan, bisa dilakukan sama kita semua insyaallah. Barakallahu fikum, berkah selalu, saya serahkan lagi ke Kang Ir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsir kepada gurunda, Masya Allah yang telah membersamai kita, ya Bunda, mengisi kajian pada malam hari ini. Sebelum dimulai, mungkin ada satu ataupun misalnya dua part yang Ayah Bunda ingin tanyakan kepada gurunda tadi seputar kehilangan arah. Silahkan Ayah Bunda bisa kita sama-sama menyimak terlebih dahulu informasi yang insya Allah akan kami sampaikan. Silahkan admin. Baik, Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya, mari kita sama-sama memanfaatkan ya, apa yang telah Allah titipkan kepada kita untuk jalan kita kembali kepada Allah. Sahabat-sahabat semuanya, Ayah Bunda, setiap rupiah yang kita infakkan untuk dakwah adalah cahaya yang menerangi jalan umat. Lewat dakwah, lebih banyak hati yang tersentuh, lebih banyak jiwa yang kembali kepada Allah, dan lebih banyak kebaikan yang abadi terus mengalir. Mari kita sama-sama sisihkan, Ayah Bunda, sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk berinfak dakwah, bukan sekadar memberi tapi menanam pahala jariah yang manfaatnya akan terus hidup meski kita telah tiada. Kemana kita akan salurkan ataupun infak? Silakan Ayah Bunda bisa dilihat di layar setelah ini. Boleh di next. Baik, ke sedekah mengharap ridha Allah di nomor BSI rekening 4111111451. Insya Allah kami akan bantu dikirimkan di kolom komentar. Mari kita sama-sama manfaatkan Ayah Bunda. Allah titipkan harta kepada kita sedikitnya ataupun sebagian kecil untuk dakwah yang terus berlanjut ini, Ayah Bunda. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan rezeki kepada kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, satu ataupun dua pertanyaan kepada gurunda kita. Silahkan. Bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya ataupun di kolom komentar. Kami tunggu sekitar satu ataupun 2 menit. Silahkan. Insya Allah, kalam ini terselenggara setiap 1 pekan 2 kali, Ayah Bunda, setiap Selasa malam dan Jumat malam. Bagi Ayah Bunda yang belum masuk grupnya, silahkan bisa chat di kolom komentar siapa, nanti kita akan masukkan ke grup. Dan juga Ayah Bunda yang ingin berinfak, insya Allah akan kami gunakan untuk operasional dakwah, sehingga kajian-kajian di kalam ini tersebar khususnya di seluruh Indonesia, Masya Allah, melalui online. Baik, ada Ayah Bunda? Kalau tidak ada, kami kembalikan kepada Mas Kiswoko untuk menyampaikan closing statement. Silakan, Mas Kiswoko. Baik, teman-teman semua, sahabat-sahabat kalam dimanapun Anda berada, insya Allah sebagai closing statement, teman-teman semua, di antara kita semua pasti diberikan kesempatan sama Allah untuk melakukan kebaikan maupun keburukan. Kita mau melakukan kebaikan, silahkan. Mau keburukan juga silahkan.
keburukan yang seburuk-buruknya pun silahkan. Tapi ingat, semua ada konsekuensinya. Saya ulangi, semua ada konsekuensinya. Maka kita pahamilah bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah, dan pada akhirnya kita akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Maka buat kita yang hari ini lagi mencari jalan pulang, kita yang lagi hari ini lagi mencari arah yang tepat untuk bisa kita mendamaikan diri kita di dunia ini, maka carilah jalan kebaikan. Tempuhlah jalan kebaikan. Mungkin jalan kebaikan itu melelahkan. Mungkin jalan kebaikan itu, jalan menuju Allah itu sangat melelahkan buat kita. Tapi pada akhirnya nanti, endingnya nanti, kita akan ketemu dengan Allah, dan lelahnya kita di dunia tidak akan sia-sia nanti insya Allah. Maka sekali lagi, jangan pernah kita salah arah ketika kita lagi mencari arah. Maka pulanglah kepada Allah, carilah jalan menuju Allah, insya Allah lelahnya kita di dunia tidak akan sia-sia. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya serahkan Kang Irgi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan disampaikannya closing statement oleh Gurunda, alhamdulillah dicukupkan kajian kita pada malam hari ini. Ayah Bunda, mari kita sama-sama amalkan yang guru kita sampaikan. Insya Allah akan menjadi amal jariah untuk khususnya kepada Mas Kris dan juga kita sebagai jemaahnya dan juga sebagai muridnya bisa istiqomah menuntut ilmu. Amin ya Allah rabbal alamin. Ayah Bunda, mari kita sama-sama manfaatkan ya di penghujung malam ini untuk sama-sama mensupport. Silahkan kalau yang ingin bersedekah ataupun berinfak bisa dilihat di kolom komentar. Kami akan insya Allah gunakan operasional dakwah dari infak ataupun sedekah yang ayah bunda salurkan. Barakallahu fikum. Grup grupnya yang ini bunda, mohon izin grupnya insya Allah yang di IA ataupun yang sering di-share kajian oleh Bang Rizal. Nah, insya Allah nanti kalau misalnya Bu Handari Jati belum masuk, nanti kami akan bantu. Silahkan Ibu Bunda bisa memanfaatkan momen ini untuk bersama-sama berinfak. Kami sama-sama cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih ya Bunda, sahabat-sahabat Majelis Kalam, Oma Devti, Ibu Eni Degep Bogor, Pak Imam yang selalu istiqomah, semoga senantiasa sehat walafiat, dan khususnya kepada Gurunda Ustaz Kiswoko Al-Ghifari, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.